bisa kulihat kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kau selalu setia, Kau tak pernah gagal, Tuhan. Kasih setiamu menyertai. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan dari 1 Samuel 10. Saudara sekalian, apa sih yang diceritakan di 1 Samuel 10 ini? Menceritakan bagaimana kalau Tuhan sudah memilih Saul untuk menjadi raja. Di sini kita lihat bagaimana waktu Saul dipilih sebagai raja dan Samuel mengurapinya. Ada Roh Kudus di atas Saul, sehingga Saul mengalami banyak hal yang dari Tuhan, hal yang baik dari Tuhan. Saudara sekalian, kita mau melihat 1 Samuel 1. Kita mau membaca ayat ini bersama-sama. Pasal ini di ayat 1 berkata demikian. Kemudian Samuel mengambil kendi berisi minyak zaitun. Lalu minyak itu dituangkannya ke atas kepala Saul. Dan diciumnya Saul sambil berkata, Tuhan telah melantikmu menjadi raja atas Israel umatnya. Engkau akan memerintah umatnya dan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Itulah tanda bagimu bahwa Tuhan telah memilih engkau menjadi raja atas umatnya. Saudara sekalian,
ayat ini kalau kita terus membacanya, bagaimana ketika Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melalui Roh Kudus-Nya bekerja di dalam Saul. Saul waktu itu diurapi oleh Nabi Samuel. Bagaimana yang dirasakan oleh Saul saat itu? Ada kekuatan, ada sesuatu yang mengubah dia, sehingga karakter dari Saul bisa berubah ketika Roh Tuhan turun atasnya. Saudara sekalian, bagaimana kalau kita melihat terus apa yang dilakukan? Roh Kudus datang pada Saul dan mengubah hatinya, sehingga hatinya diberikan hati yang baru, sifat yang baru, ada kerendahan hati, ada ketaatan. Ketika itu banyak orang yang menganggap remeh Saul. Saul dianggap masih muda, Saul dianggap dihina, ya. Sehingga saat itu apa yang dirasakan oleh Saul? Kok rasa tertolak, rasa terhina, tapi apa rencana Tuhan tidak pernah gagal, ya. Jadi kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu kalau sudah memilih, kalau Tuhan sudah yang mengurapinya, kalau Tuhan yang memberi Roh Kudus, Tuhan akan memperlengkapinya. Kita melihat bagaimana dengan kisah Saul, Tuhan memperlengkapinya dengan luar biasa. Jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Kita boleh melihat bahwa Tuhan memilih kita. Secara khusus Tuhan memilih kita dengan panggilnya satu persatu. Ada sesuatu rencana Tuhan kepada setiap kita. Ketika Tuhan mengurapi kita, ada sesuatu perubahan di dalam kita. Ada perubahan karakter di dalam kita. Ada hati yang baru Tuhan berikan bagi kita. Saat ini bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas kita? Dan biarlah kita dari hari ke hari mau merenungi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita. Bagaimana respon kita? Kita boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Apakah saudara mau meresponinya dengan baik? Karena ketika Roh Tuhan ada di dalam kita, kita pasti akan ada sesuatu yang mengubahkan kita. Bagaimana karakter kita yang dulu mungkin sombong, tapi di dalam Tuhan, Tuhan akan mengikis itu sehingga kita boleh menjadi orang yang rendah hati. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan senjatanya yang luar biasa. Tentu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan sehari-hari, banyak tantangan-tantangan. Mungkin saudara bisa pernah merasakan direndahkan orang, ditolak orang. Tapi kalau Tuhan sudah memperlengkapi dengan kuat kuasanya dan kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan mengangkat kita. Karena Tuhan sendiri yang berserta dengan kita. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Bagaimana kalau kita melihat kembali ke 1 Samuel 10 ini, bagaimana pembelaan Tuhan yang memperlengkapi Saul. Ya, walaupun dia dihina, walaupun orang meremehkan dia, tapi tetap dia menjaga dirinya itu karena Tuhan menolong dia. Sehingga dia tetap teguh menjalani semua ini sampai dia menjadi raja. Jadi saudara sekalian, marilah kita yang sudah ditetapkan menjadi anak Tuhan, menjadi alat Tuhan, tetap teguh karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita menghadapi tantangan-tantangan di depan kita dengan satu keyakinan, karena Tuhan berserta kita. Roh Tuhan ada pada kita dan Tuhan mengurapi kita, Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memilih kami secara khusus. Ada tugas kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menggenapi semua janji Tuhan dan rencana Tuhan ini dengan kekuatan Roh Kudus ada di dalam kami. Terima kasih untuk Tuhan mengingatkan hal ini. Kami sekarang mau maju terus menghadapi tantangan-tantangan di depan karena Tuhan beserta kami dan kami mau mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. 1 Samuel 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak
Dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketur roti dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketur roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi, yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran, bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli.